Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiana Solehah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Apa sih itu sistem pendidikan Islam? Sistem pendidikan Islam merupakan cara atau tata cara yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang digunakan dalam usaha pendidikan Islam sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan Islam yang diinginkan. Untuk landasan pendidikan Islam itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Poin selanjutnya adalah mengenai komponen-komponen dalam pendidikan Islam. Ada 6 komponen dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah membentuk manusia kamil serta berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik di sini merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu. Komponen yang ketiga adalah guru atau pendidik. Pendidik di sini merupakan pendidik formal atau pendidik non-formal dalam lembaga sekolah. Orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga dan di dalam lingkungan masyarakat. Komponen yang keempat adalah materi. Materi di sini merupakan ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan di bidang-bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini satu dengan lainnya dipisah-pisah namun tetap pada kesatuan yang terpadu. Komponen yang kelima adalah alat atau media pendidikan. Alat atau media pendidikan merupakan hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksanakannya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan situasi yang dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Komponen yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan di sini merupakan lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Poin selanjutnya adalah tentang fungsi pendidikan Islam. Ada 7 fungsi pendidikan Islam. Yang pertama adalah fungsi pengembangan, yang kedua adalah fungsi penyesuaian mental, yang ketiga adalah fungsi pencegahan, yang keempat adalah fungsi penyaluran, yang kelima adalah fungsi pengajaran, yang keenam adalah fungsi perbaikan, dan yang ketujuh adalah fungsi penanaman nilai. Selanjutnya adalah mengenai kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam merupakan bahan-bahan berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sistematis diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan. Kurikulum juga merupakan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik secara terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup berbagai kegiatan sampai tercapainya tujuan yang diinginkan. Komponen kurikulum pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir ada 4 komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah metode atau proses belajar mengajar, dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan menurut Rama Yulis ada 2 komponen. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, yang kedua adalah isi kurikulum. Dalam isi kurikulum ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah media atau sarana dan prasarana, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah proses pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi. Peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama adalah berperan sebagai kritis atau evaluatif, yang kedua adalah berperan sebagai konservatif, dan yang ketiga adalah berperan sebagai kreatif. Fungsi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam untuk sekolah atau madrasah memiliki fungsi 1. Pengembangan, 2. Penanaman nilai, 3. Penyesuaian mental, 4. Perbaikan, 5. Pencegahan, 6. Pengajaran, dan 7. Penyaluran. Sedangkan dilihat dari sisi pengembangan kurikulum atau guru, kurikulum mempunyai fungsi 1. Preventif, 2. Korektif, dan 3. Konstruktif. Sedangkan dilihat dari peserta didik,
Fungsi kurikulum meliputi penyesuaian, pengintegrasian, perbedaan, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Fungsi kurikulum juga dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi pengawas. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi anak didik. Yang keenam, fungsi kurikulum bagi pendidik. Yang ketujuh, fungsi kurikulum bagi orang tua. Dan yang kedelapan adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat. Selanjutnya adalah tentang kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada tauhid. Tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum harus dapat dimantapkan semenjak bayi, yaitu dengan cara mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Yang kedua adalah perintah membaca. Membaca di sini adalah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi 3 macam ayat. Yang pertama adalah ayat Allah yang berdasarkan wahyu. Yang kedua adalah ayat Allah yang ada pada diri manusia. Dan yang ketiga adalah ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar manusia. Selanjutnya adalah mengenai dasar hukum pendidikan Islam. Herman H. Horney memberikan pendapatnya dalam dasar hukum penyusunan kurikulum atas kurikulum Islam. Yang pertama adalah dasar psikologis, yang kedua adalah dasar sosiologis, dan yang ketiga adalah dasar filosofis. Sedangkan menurut Al-Syaibani ada 4 macam. Yang pertama adalah dasar agama, yang kedua adalah dasar psikologis, yang ketiga adalah dasar sosiologis, dan yang keempat adalah dasar falsafah. Yang terakhir adalah mengenai prinsip-prinsip penyusunan dalam kurikulum pendidikan Islam. Terdapat prinsip berasaskan Islami, prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip integritas antara mata pelajaran, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efektivitas, prinsip keseimbangan, prinsip kedinamisan, prinsip kesamaan dalam memperoleh kesamaan dan demokrasi, prinsip individualitas, prinsip kontinuitas dan kemitraan, dan yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Itu tadi adalah penjelasan sedikit materi tentang sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah penjelasan sedikit materi tentang sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.